Jumpa kembali bersama kami bertiga bersama narasumber. Ya. Narasumber kita kali ini dari Bogor apa dari mana gitu ya? Tapi yang jelas kita berada di Miscici. Itu dalam konten kita di Jack Dani. Konten apa, Dan? Konten apa? Konten seni. Mantap. Ini dia ya. Kang Ujang, Kang Ujang, apa kabar Kang Ujang? Alhamdulillah. Ujang GB. GB-nya apa itu? GB itu sebetulnya nama tempat ya. Nama tempat di mana gue pernah dilahirkan ya. Jadi biar gue selalu mengingat, lu dilahirkan di tempat itu gitu. Apa tuh GB-nya? GB itu dari sebuah singkatan dari kata gudang baru. Oh, gudang baru. Gudang baru. Lahir di gudang. Di gudang. Jadi dulu itu ada wilayah di Sampur yang sudah jadi pelabuhan ya, Tanjung Priuk, namanya Gudang Baru. Dan hampir masyarakat di sana itu bisa mayoritas orang-orang Banten. Jadi mereka ngomong Sundanya pun Sunda Banten urban gitu. Di Tanjung Priuk. Tanjung Priuk. Kebetulan jadi baju loncat lain. Baju loncat. Dulu sejarah baik baju loncat di sini. Kita santai nih ya. Santai. Ngopi. Kalau mau ngopi nih bisa. Fansnya, kalau fans nih berkunjung ke daerah Cepaka Putih, adanya di Miscici ini ada kopinya. Kopi Kang Dadang baru. Ini Kang Dadang. Kang Dadang buka kopi ya. Kang Dadang. Kopinya tuh bisa mampir dan ada ngobrol. Cilokba juga di sini, ada macam-macam. Cilokba, warkop, banyak. Komplit lah ya. Ini tempatnya namanya kita sebut tentang Kampung Budaya. Kampung Budaya Miscici di situ. Tepatnya ada di Cepaka Putih. Jadi kalau lewat silakan mampir, mau ngopi, mau makan, lengkap. Kita langsung persoalan nih, Dan. Oke. Ini Kang Ujang menurut saya sangat berani. Katanya mau bikin pertunjukan di musim pandemi ini. Kok bisa gitu? Apa hanya sekedar latihan-latihan biasa aja atau itu gimana itu? Ya, harus bisa. Justru di tengah pandemik ini kalau kita terkungkung dengan kita adanya ini itu akan repot juga. Makanya kita hampir 1 tahun inilah ya di masa pandemik ini kita hampir kita gagap mau ngapain. Sekarang di tahun kedua, betul. Iya. Hampir kita gagap. Makanya di tahun ini sketsa gitu mencoba untuk memberanikan diri, tentunya dengan segala resiko ya. Tentunya dengan segala resiko kita untuk bisa membuat karya bareng-bareng. Yuk, akhirnya kita bersepakat lah yang kita persiapkan untuk pentas-pentas itu di bulan Maret nanti. Di bulan Maret nanti. Di bulan Maret nanti. Berarti ini pertunjukan pribadi ya? Iya. Sketsa ya? Sketsa X. Oh, baik. Iya. Jadi bukan hanya sekedar cuma latihan-latihan aja, bukan. Memang buat pertunjukan. Betul. Buat pertunjukan. Nah, ini kan apa namanya? Pada masa pandemi nih, orang-orang tuh pada tiarap nih, kebanyakan grup-grup tuh. Tapi Kang Ujang tuh dia berani untuk bikin pertunjukan. Yang pasti kan biayanya juga nggak sedikit. Oh iya dong. Nah, kan? Iya. Nah, ini Kang Ujang sendiri nih pembiayaannya itu pribadi atau ada investor? Ya jujur untuk masalah biaya ya kita tuh dari awal kita ngebangun kita nol budget ya. Kita nggak tahu dah nanti ini uangnya datangnya dari mana ya, kita sendiri tidak tahu, tapi tetap kita berupaya. Kita juga coba untuk mengajukan proposal ke beberapa perusahaan ataupun ke beberapa lembaga baik ke pemerintahan ataupun ke swasta. Itu kita walaupun jujur kita agak pesimis ya, karena kita paham betul situasi sekarang ini kan baik di swasta ataupun di pemerintahan, anggaran itu lebih banyak cost-nya itu jatuh ke pandemi. Tapi kita tetap mengantisipasi gitu kan. Ada beberapa juga teman-teman yang siap dukung gitu kan. Untuk mereka nih kalau memang tidak ada anggaran, oke kita akan menyiapkan membantu di beberapa kamera atau apa gitu kan. Nah, itulah yang membuat kami termotivasi dan tetap bersemangat dan yakin ada anggaran tidak ada anggaran pertunjukan ini insya Allah akan berjalan. Akan berjalan. Ini salah satu motivasi juga ya buat teman-teman betul. Grup-grup teater lainnya ya. Berarti Kang Ujang ini ya
action aja dulu ya. Action aja sesuai dengan nama action. X harus bertindak gitu. Bicara biaya atau budget, udah nanti juga ngikutin kali begitu ya Kang. Iya, karena saya percaya dengan proses gitu. Bohong kalau kita melakukan sesuatu tidak menghasilkan sesuatu itu bohong. Saya percaya dengan itu. Saya dan sangat optimis. Kalau saya tidak optimis, saya tidak akan membuat sebuah proses ini. Itu cara nyikapin. Cara menyikapi ini. Ya buat teman-teman grup teater atau ya teman-teman teater secara umum lah. Ya ini di masa pandemi, masa pancaklik juga, ya ternyata Kang Ujang bisa untuk membuat pertunjukan ya. Iya. Oke. Itu pertunjukannya di mana? Ya insya Allah sih kita rencana sih gedungnya sih kita di gedung Misici. Oh, di Misici. Di gedung-gedung Misici gitu kan. Ya cuman kita tidak live tunjukkan kita ambil semacam kayak tapping yang lebih amannya gitu, kita ambil tapping gitu, itu yang kita, karena untuk live jujur agak berat gitu kan ya. Mungkin untuk cari amannya dan dari masukan dari beberapa teman-teman yang memang benar-benar memahami tentang sinematografi, karena masalah hal itu gue jujur gue gagap, gue tidak banyak memahami di wilayah ke situ, makanya gue berusaha untuk konsultasi dengan teman-teman yang betul-betul memahami di bidangnya gitu. Karena gue sendiri jujur gagap untuk wilayah ke situ gitu. Ini yang akan nanti tawarkan itu konsepnya apa sih? Nomaden ya? Nomaden. Itu judul. Judul Nomaden. Itu judul ya? Iya. Terus dari judul ini apa Kang yang mau disampaikan nih? Di musim pandemi ya tentunya ya. Ya, kalau mau disampaikan bisa kenapa dengan nomaden itu? Nomaden ini kalau kita bisa tentang nomaden untuk situasi saat ini sangat relevan banget ya tentang situasi saat ini gitu. Nomaden karena orang itu ketika orang melakukan nomaden ada alasan-alasan tertentu. Ya, alasan-alasan tertentu. Dan di dalam tema nomaden juga di sini kita menyinggung tentang persoalan-persoalan isu-isu yang saat ini, isu tentang wabah, ya, isu tentang orang mengeksploitasi bumi, ya, itu yang akhirnya yang menjadi teori motif mereka menjadi orang-orang nomaden, gitu. Nah kalau kita angkat terus korelasinya dengan situasi saat ini ya sangat relevan sekali. Ya, iya sangat relevan sekali. Apalagi sekarang di zaman MRT atau apa ya, itu semakin banyak generasi milenial ini melakukan kehidupan nomaden. Itu. Nah pemahaman nomaden itu kan yang berpindah-pindah itu. Nah itu masuk dalam konsep. Masuk di dalam sebuah konsep judul itu. Nomaden itu. Latar belakangnya tadi ya. Latar belakangnya tadi. Jadi banyak sih yang kita kupas juga di sini ya, ada tentang kritikan sosial juga, kayak pesan moral juga, banyak lah yang akan kita sampaikan di intinya apa kegelisahan masyarakat dulu atau kini kali ya, milenial. Iya bisa, iya. Nah di sini kenapa Kang Ujang itu memilih tapping ya? Itu dari konsep atau emang kondisi pandemi ini? Konsep. Konsep. Jadi tapping itu konsep ya? Konsep. Bisa diceritain Kang Ujang? Iya. Karena kalau kita bicara tentang karena kondisi ini tidak menjadi sebuah alasan dan akhirnya tidak akan menjadi sesuatu gitu. Karena akhirnya kita menjadi orang-orang yang terjebak. Ini kenapa jadi konsep? Situasi harus kita jadikan konsep. Oke. Situasi harus kita jadikan konsep. Nah, situasi seperti inilah harus menjadi konsep gitu. Karena satu, kenapa harus kita jadi konsep? Kalau kita ini kenapa jadi tapping? Nah, karena kan konsep kita di sini kita coba pun diambil gaya filmis, konsep-konsep filmis yang kita ambil ya, konsep-konsep filmis. Karena kalau kita cuman sekedar kondisi, akhirnya kita mengambil dengan virtual, akhirnya hanya sebuah menjadi pertunjukan dokumentasi. Nah, ini justru akan sangat melelahkan sekali. Karena kita berhadapan dengan mata yang berbeda. Ya, sekarang kita berhadapan dengan optik yang beda. Optik kita sekarang apa? Kamera gitu. Nah, mau tidak mau, kalau kita punya ego, kepingin seperti idealnya pertunjukan teater,
ini sama juga dengan bunuh diri. Akan sama dengan bunuh diri. Memaksakan gitu ya. Akan memaksakan. Bolehlah teman-teman buktikan nonton pertunjukan hasil dokumentasi. Seberapa tahannya kita nonton hasil pertunjukan dokumentasi itu. Mau tidak mau ketika kita masuk ke ranah digital ataupun wilayah ini, ya kita harus menyesuaikan. Kita harus lari ke bahasa-bahasa gambar. Betul. Iya, karena mata kita adalah mata kamera. Ya. Mau tidak mau, yang kita depan adalah bahasa gambar, bukan bahasa panggung. Bahasa panggung. Walaupun secara konsep ini ya kita dari panggung, cuma kita pindahkan ada dua mata, tapi yang harus kita pertebal adalah mata kamera. Itu yang harus kita pertebal adalah mata kamera. Itu sih ini. Tapi apa yang dikejar dari tapping? Kalau misalnya itu tadi Kang Ujang nyebutnya adalah konsep. Iya. Yang dikejar itu apa? Kalau bukan kondisi ya? Iya. Itu kan konsep. Yang dikejar Iya. apa? Karena ini menjadi konsep satu buat khususnya untuk sketsa sendiri ya. Kenapa ini menjadi sebuah tapping ini menjadi konsep? Apa ya bahasa? Kadang-kadang gue sendiri gagap ya kalau ketika gue menggunakan dengan bahasa-bahasa kamera itu, dengan teknisnya gitu kan. Jadi memang pokoknya udah kita konsep pertunjukan kita tuh semacam kayak kita ngambil film aja gitu. Jadi kayak kita memindahkan pertunjukan teater dengan kita gaya dengan film itu gitu. Ini juga sebuah pembaruan buat gue sendiri ya, yang gue buka di wilayah situ gitu kan. Gimana satu udah coba ini menjadi sebuah konsep film saja. Nah pengertian ini tapping jadi, nah ini gue kadang gue gagap untuk bicara tentang wilayah ke bahasa-bahasa kayak gitu, bahasa-bahasa kamera ini gitu. Apa namanya ya sekarang sih lebih ke bahasanya itu kan teater. Terus kan difilmkan gitu ya. Difilmkan. Ya orang sih banyak kan bilang katanya itu virtual. Nah, kalau menurut Kang Ujang sendiri arti daripada virtual itu apa sih ya? Nah, loh kalau ditanya bahasa tentang virtual ini Menurut pemahaman pemahaman gitu. Aku sendiri nggak mudeng sebetulnya. Iya, jangankan gue sendiri aja nggak mudeng pengertian virtual itu apa gitu kan. Makanya di wilayah ini ya, gue cuma konsen di wilayah garapan teater ketika untuk bisa pengambilan gambar itu akan gue sepenuhnya gue percaya ke teman-teman yang memahami tentang sinematografi. Dan gue nggak mau ego, gue pengen kayak gini. Tentu ada wilayah yang beda ya ketika masuk gambar. Yang gue sendiri jujur, gue di wilayah itu gue agak gagap gitu kan. Ketika teman-teman ya udah pokoknya konsep gue kita tapping, kita ngambil gaya filmis. Sekarang tidak bisa kita pertunjukan ini kita diambil gambar seperti halnya orang-orang bikin pertunjukan dokumentasi gitu kan. Gitu. Ini mau tidak mau harus kita pindahkan media gambar sama ke dari media panggung ke media gambar ke media visual. Jadi sama halnya kayak kita betul-betul kayak membuat film aja dari pengambilan angle gambar apa gitu kan. Itu kapan mau ditayangin? Itu medianya apa? Kita di kanalnya kita pakai kanal YouTube ya, kanal YouTube yang insya Allah itu akan ditayangkannya sekitar tanggal 26 Maret. Channelnya? Channelnya Sketsa X. Oh udah ada ya? Sudah ada. Channelnya ada Sketsa X. Dan beberapa pertunjukan sketsa itu di YouTube udah ada di channel itu. Sebagian ada. Iya. Nah ini berapa orang yang terlibat Kang Ujang di pertunjukan Nomaden? Untuk pemain sendiri ada kurang lebih sekitar 30-an. Untuk pemain tok gitu kan. Dari pemusik ada sekitar 6-8 orang itu dari pemusik sendiri gitu. Total tuh 30. Ada total itu bisa lebih 40 sampai 50. Sama semuanya itu gitu. Keren. Asal Kang ya? Ya. Asal. Keren. Maksudnya di masa pandemi ini orang masih Melibatkan banyak pemain. Luar biasa. Juga dahsyat. semangat teman-teman yang lainnya kan Dengan segala resiko. Tapi itu dahsyat. Ya benar jadi inspiring buat Iya. Lalu apa metode pelatihan yang dipakai? Itu sama penggarapannya. Penggarapannya betul. Metodenya. Ya metodenya biasa sih kita karena kan di naskah ini di tema ini kita tidak berangkat dari naskah yang ada. Dari naskah yang sudah betul yang sudah ada naskah. Ya.
Jadi ini naskahnya sendiri ada di sini gue. Untuk dialog teman-teman atau apa kadang-kadang nih lu terus dialog di sini ya. Ntar gue liat pakai WhatsApp pribadi lu nih, ntar lu pakai dialog ini. Tiba-tiba deh, oh iya kayaknya lu di sini tambahin dialognya ini. Jadi kita teman-teman sendiri nggak ada naskah. Berarti pemain dibebaskan untuk improv apa? Awalnya kita bebaskan untuk improv dan ternyata memang tidak semua aktor untuk bisa berimprovisasi. Iya, karena memang agak sulit improvisasi itu kalau bukan dia berasal dari orang-orang improvisatoris ya gitu kan, agak sulit. Memang awalnya gitu untuk mempermudah ya. Gue tadi pengen begitu. Teks ke dialog bunyi dari lu. Yang penting lu ngomong ini. Ternyata banyak teman-teman kesulitan untuk berimprovisasi. Akhirnya waduh, PR lagi. Udah ntar lo dialog ini lo apa lewat WhatsApp gue aja ntar gue bilang japri. Dialog itu lewat japri gitu kan. Lewat japri. Karena sampai pemain sendiri nanya, "Kayak nanti di ujung sampai mana?" Jangan bicara ujung dulu aja, lu matangin dulu yang itu. Bicara ujung nanti. Jadi naskah nomaden itu juga memang tidak ada bentuk fisiknya gitu. Tidak ada fisik. Tidak ada bentuk fisiknya sama itu langsung keluar dari mulut langsung dari kamu bacot. Dan pemilihan pemainnya juga nggak sesuai ekspektasinya Kang Ujang. Oh siasat. Iya. Ya bagaimana Kang Strategi Ujang? kali ya. Strategi. Tadinya kan kenapa kita tidak pakai naskah? Karena awal itu kita mau ada awal-awal Februari ya. Karena kalau pakai naskah teman-teman akan terjebak dengan hafalan. Akhirnya yang ada malah terjadi cuman bunyinya cuma sebatas diksi gitu kan. Akhirnya di strategikannya adalah ya udah lu dialog kulat bacot gua aja dialog gua. Ini kita ulang ya. Maksudnya gini. Kenapa sih ada ide itu mau bikin pertunjukan dan di bulan Maret? Iya. Spesial banget bulan Maret. Apa istimewa kayaknya. Udah connect aja. Udah connect, gue bilang sih ini pandemi gak kelar-kelar. Iya. Terus Gelisah ya Kang ya. Iya, gue semakin bego aja nih kalau nggak ngapa-ngapain, gue nggak ngapa-ngapain. Dia apalagi satu dua ada alasan kuat kenapa harus melakukan sebuah aktivitas di dalam waktu yang dekat ini. Kondisi gue yang sekarang yang kurang agak membaik. Jadi kebetulan gue lagi sering bolak-balik ke rumah sakit karena ada gitu kan. Dan gue untuk bisa ini gue harus membuat sebuah kegiatan, dan alhamdulillah teman-teman mendukung itu. Akhirnya ya udah ayo. Nah. Ceritain Kang Ujang nih teknis dari awal penggarapan sampai pada bentuk outputnya nih virtualnya itu atau ke YouTube. Ya, prosesnya itu. Jadi kita dari teknis itunya kita dari latihan. Berapa lama? Kita sudah hampir 1 bulan lebih ya, sudah 1 bulan lebih latihan. Pertama yang kita gojlok adalah latihan tari. Karena pertunjukan ini tidak full, kita pertunjukan lebih ke tari-tarian apa? Lebih ada tari dan teater gerak-gerakan kontemporer. Terus, nah itu yang kita kejar pertama itu dulu. Karena pemainnya ini adalah grouping, yang kita kejar pertama adalah membuat sebuah komposisi. Setelah membuat komposisi, mereka sudah rapi, ya kan, baru mereka gue kasih orderin dialognya dengan order posisi ini. Oke, sekarang lo hafalin dialog yang ini. Nggak semuanya langsung dikasih dialog ini salah strategi, karena kebanyakan kan apalagi teman-teman teater ini lebih jago menghafal naskah ya kan, tapi tidak jago menghafal gerak. Ya, itu menghafal apa kan? Menghafal gerak itu lebih sulit. Karena basicnya teater, bukan tari. Karena ketika mereka digigit dengan tari, mereka stres untuk menghafalin pola lantai. Nah itu, jadi makanya kenapa dicicil dialognya, dicicil. Kadang-kadang ada yang, Kang, kok dialogku belum tambah? Lu aja masih belum hafal gerakan lu dulu, gerakan lu hafal, lu tambah dialog gitu. Oh jadi hafal dia, iya bang, lu sama dialog gitu. Sulit ya. Iya itu. Sambil bergerak, sambil dialog. Iya. Jadi memang di sini aktor agak kesulitan dia yang namanya proses observasi. Bagaimana mau observasi? Proses bedah naskah pun mereka tidak ada gitu kan. Jadi pokoknya gue kasih gambaran gini.
Ini metode, salah satu metodenya. Lu sebagai aktor, di sini lu aktor adalah yang berlatar belakang lu adalah orang rimba dan orang laut, ya kan, orang rimba dan orang laut. Tinggal lu kejar bagaimana karakteristik orang rimba dan orang laut, udah itu. Iya. Jadi nggak ada alasan tuh untuk mengejar, apalagi zaman sekarang zaman muda, zaman dengan teknologi tinggal lu klik YouTube, beda zaman kayak kita dulu, bener-bener. Tapi memang kalau kita nyemplung langsung dengan kita lihat di YouTube berbeda, rasanya berbeda dengan kita nyemplung langsung. Itu ya apa bedanya kita nonton virtual teater dengan langsung mata di panggung, kita duduk gitu kan, itu kan ya rasa lebih itu salah satu strateginya gitu. Terus ke ini tinggal mereka yang belum dibuatkan cuma di babak-babak terakhir, yang belum dalam proses 1 bulan dalam ini proses 1 bulan ini tinggal babak-babak terakhir. Nah, ini pun karena satu kita masih latihan, masih terjebak di masalah ruangnya, masih ada blocking yang memang harus kita perbaiki lagi, karena memang nanti kalau kita sudah dapat ruang yang agak luas, yang kita sudah dapat bisa latihan di dalam panggung gitu, itu baru akan enak gitu. Udah berapa persen kan? 40% lah. 40% selama 1 bulan ya? Selama 1 bulan. Target berarti ke bulan Maret itu 4 bulan ya? Iya. 4 bulanan ya? 4 bulan. Ini 40% ya? Ya lumayan. Nah sampai ke pertunjukan nanti, nah untuk settingnya apa segala macamnya sampai pada saat rekaman itu bagaimana Kang? Di dalam pertunjukan ini kan gue selalu membuat ketika ada dimensi yang berbeda di setiap proses pertunjukan panggung, gue selalu memainkan dengan psikorama untuk membedakan ruang dimensi itu. Iya. Nah, ketika gue lari konsepnya filmis, mau tidak mau tuh entah ya apa dikatakan entah gugur tak apa gitu kan, otomatis bagaimana untuk menyiasati untuk bisa bahasa gambar ini untuk membedakan ini adalah dimensi dengan ruang yang berbeda, tapi tetap dengan ada mereka bisa keambil semua, bisa dengan diambil, nah itu dengan dari itu gitu kan. Nah, yang bikin kita kenapa sampai 2 hari, karena kita semacam kayak mau bikin kayak mau bebukitan gitu kan, ada karena proses tentang orang yang melakukan sebuah eksodus gitu kan, melakukan sebuah eksodus ya, sampai akhirnya endingnya itu manusia ini semua sudah kelelahan, mereka semua selalu diberikan harapan-harapan yang palsu, terus tentang bahwa bumi ini yang semakin lama akan menjadi sebuah kuburan bintang-bintang gitu kan. Akhirnya kita menyinggung tentang lingkaran hitam ya, bahwa ada tentang lingkaran hitam, bahwa kita semua akan tersedot gitu kan, bahwa manusia ini semua akan pergi meninggalkan bumi ini. Nah itu di adegan Exodus di sini banyak manusia yang mereka pindah kena di sebuah tempat ya, mereka untuk mencari tempat yang mereka betul untuk mengikuti kemana angin membawa mereka mencari sebuah mencari titik-titik cahaya yang betul-betul mereka tuh bisa untuk melanjutkan kehidupan mereka gitu. Mereka berpindah melakukan sebuah eksodus itu sampai betul-betul mereka mencari tempat yang paling aman buat mereka. Karena banyak sekarang manusia yang mereka sendiri banyak sudah tidak kepercayaan gitu. Bilang kepercayaan karena banyak cuman kita di ubrah janji, akhirnya kita cuma dimanfaatkan apa gitu kan. Salah satu contoh nggak jauh kalau ini kayak satu referensi gambaran dari kayak suku Bajau ya, kayak suku Bajau yang mereka melakukan sebuah kehidupan nomaden ketika mereka harus dirumahkan gitu kan, dirumahkan. Nah setelah dirumahkan itu lalu mereka dimanusiakan kan tidak gitu. Nah salah satu gue ngambil dari referensi itu gitu. Tapi ternyata mereka pun soal pribadi yang seperti yang tidak dimanusiakan, akhirnya mereka berlari lagi kehidupannya itu gitu kan. Kenapa mereka harus melanjutkan kehidupan mereka lagi? Karena mereka sudah ya udah, ketika mereka
arah mata angin di laut itu juga udah menjadi sebuah pilihan, udah mereka mencari lagi. Walaupun mereka ditolak sana kemari ya, ini itu. Ya salah satu gambaran-gambaran dari situ ya, akhirnya untuk melakukan sebuah gambaran eksodus itu. Mereka di tempat mereka terusir. Nah sekarang kondisi Jakarta, di Jakarta semakin lama nih, Jakarta ini semakin tidak akan ada penduduk. Lama kita terusir sampai ke ujungnya. Nggak ngerti nih. Ini sama halnya juga kita sama dengan kita melakukan sebuah eksodus kan, pindah lagi ya dari Cilincing ke Rorotan, dari Rorotan ke Babelan ya, dan di daerah kayak Kerawang pun terjadi pembangunan tergusur lagi ini. Nah itu sama juga kayak gitu. Jadi kan akan sama seperti itu pergeseran. Nah, ini sebetulnya kita ini mau dibawa kemana? Tahu-tahu ada di Karawang kita ntar. Semakin banyak yang kita tidak hanya diberikan sebuah harapan, tapi harapan itu semua menjadi harapan semua gitu. Nah terus juga di sini kalau untuk dari pesan-pesan moral yang di sini sih untuk semua mengingatkan untuk karena juga kita mencoba menggambarkan dengan simbol-simbol dengan tradisi ya, dengan simbol tradisi tentang kesadaran manusia akan bumi, bagaimana kita harus bisa merawat bumi gitu kan. Ada kita sementara banyak tentang mengeluh bahwa wah Tuhan tidak adil ini sementara itu pun sebetulnya dari perbuatan manusia sendiri yang tidak bisa menjaga. Di dalam salah satu naskah Nomaden juga itu kita menyinggung itu ya, yang di situ salah satu yang menjadi alasan ya untuk membangun teori motif mereka berpindah itu adalah satu wabah penggusuran. Nah itu teori motifnya itu gitu. Nah di dalam panggung kalau bisa kita ngomongin teater itu kan dia frame-nya lebar ya. Nah terus kedua ketika itu dibuat tapping atau direkam ke dalam video itu kan dia punya batasan-batasan frame kamera ya. Nah apakah juga nanti ketika dalam proses rekaman itu teknis film yang dipakai atau tetap pada panggung misalnya ada pergeseran set atau properti gitu loh karena kebutuhan kamera ya otomatis konsep film yang kita pakai konsep film yang kita pakai. Kalau kita akhirnya memaksakan karena konsep panggung akan jadi apa gitu kan, itu akan jadi apa gitu, itu yang ada kita lelah gitu, mau tidak mau banyak yang harus kita geser gitu ketika untuk kebutuhan kamera itu dengan tetap ada yang frame-nya yang tidak harus dengan main luas gitu kan, mau tidak mau harus kita dikerucutkan dengan sesuai dengan frame-frame kamera gitu. Berarti gerakan teknis panggung itu bisa dikecilkan, jadi bisa toleransi di situ ya. Terus bisa set itu bisa digeser. Ya. Kecuali ketika ngambil covernya baru kita bisa ngambil dikembalikan lagi gitu. Besarnya. Ya proses syuting lah ya. Iya proses syuting aja. Proses syuting. Durasi berapa lama? Durasi maksimal itu 1 jam. Maksimal itu 1 jam maksimal. Tapi kita usahakan sih bisa sampai 45 menit gitu kan. Nah proses syuting itu dimulai dari jam berapa sampai jam berapa atau berapa jam? Kita targetan sih syuting misal persiapan satu itu kita bisa ambil 8 jam gitu. 8 jam? Kita ambil bisa 8 jam. Nah menurut Kang Ujang cukup dengan waktu segitu? Kalau katanya ngerti katanya kan, kalau gua ngerti gitu kan, katanya sih 2 hari ini cukup, kata 2 hari. Bahkan di mana 1 hari cukup gitu, 1 hari cukup kalau tapi mana kalau ini. Ada ya dari proses latihan itu di 1 bulan atau apa? Iya. Oke, menarik sih. Ya. Dan tadi kan udah diceritain tuh latar belakangnya, terus kenapa sih Nomaden itu inspirasinya juga dari mana? Ini menarik sih. Iya. Menarik. Ya udah udah dijabarkan lah. Betul. Luas sama. Nah untuk esensi dari pertunjukan ini, ketika itu menjadi tapping dan adalah proses film, menurut Kang Ujang itu sampai nggak apa yang ingin disampaikan oleh Kang Ujang itu ke penonton? Akan yakin sampai. Akan yakin sampai. Oke, itu salah satu kunci juga. Harus yakin. Betul. Yakin. Ya karena itu tadi mungkin ya Kang Ujang kan sudah ini dari panggung dan bagaimana caranya penonton juga
aman melihat, nyaman matanya. Nyaman. Yang akhirnya properti digeserin biar kayak gitu ya. Karena kenapa gue melakukan kayak gini kan gue berangkat dari gue mencoba menonton, gue mempelajari ketika mana nih orang yang bikin video semacam kayak proses dengan dokumentasi, mana yang proses dengan tapping, dan mana ini ada beberapa dari teman-teman yang sudah buat gitu kan. Nah, gue juga mencoba dari mempelajari itu gitu kan. Itu setelah gue kayaknya ini yang lebih aman harusnya gitu. Oke, gue ngobrol ke teman-teman yang memahami di wilayah itu, ya udah emang tapping yang lebih aman gitu kan. Betul. Itu menarik banget nih di penjelasan Kang Ujang nih. Ya benar sih juga berhasil lah. Amin. Semoga Dan disukain kan sama jelas banyak dong. penonton. Karena ini kan tidak main-main ya Betul. kan. Proses yang Proses cukup lama. lumayan 4 bulan dan 4 bulan. Dengan teknik yang juga lumayan aku yakin juga. kalau Kang Ujang sih. Ada lagi yang mau disampaikan? Ada cukup. mungkin pesan-pesan Kalau untuk kasih semangat dong buat Iya teman-teman dong. teater lainnya atau Penting grup-grup yang lah. lainnya dong. Iya, kasih semangat. Ya intinya teman-teman harus yakin lah jangan juga kita terjebak dengan situasi dan jangan juga situasi menjadi sebuah alasan untuk kita tidak berbuat apa-apa. Tidak ada alasan untuk berbuat sesuatu selama di mana kita ada kemauan dan keinginan itu. Intinya tapi tetap kita tidak improvisasi, tetap kita harus berangkat dari konsep. Itu saja. Intinya tetap semangat dalam situasi apapun. Sip. Sip. Terima kasih Oke, guys semuanya tadi sudah dijelaskan sama Kang Ujang. Mudah-mudahan di konten seni Jack Dani kali ini bermanfaat untuk para penonton khususnya Jack Dani. Nanti kita kasih judul sama grup teaternya nih. Siap. Terus sama kapan tanggalnya itu boleh ya nanti Boleh. dicantumin. Boleh. Silakan. Pertunjukan nanti Boleh. di YouTube-nya. Oke guys, kita akhiri nih pertemuan dan ngobrol-ngobrol kerennya dengan Kang Ujang. Dengan pertunjukan nomaden untuk teater sketsa. Sketsa. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya dengan narasumber yang sangat luar biasa, tentunya di konten seni. Oke. Dadah, bye bye. Oke, Kang Ujang. Thank you. Kang Ujang, nuhun, Kang Ujang. Iya,